kasih masih di Insert Today. Aku boleh nyanyi gak sedikit? Jangan, mau nyanyi apa sih? Aku suka, kamu suka, sudah jangan bilang siapa-siapa. Betul sekali. Ada apa lagi Emang dengan suara dia, kan khas kan, agak-agak sedikit sengaut tapi ya. unik gitu ya. Nah tapi tidak sesuai dengan liriknya. Sudah jangan bilang siapa-siapa. Tapi yang dilakukan oleh Pinkan Mambo malah bilang ke semua orang gitu tentang cerita dari teman-temannya Pinkan Mambo. Aduh, aku tuh sebenarnya bingung ya. Iya. Aku ingin bertanya-tanya sama kakak Pinkan Mambo. Ini maksud dan tujuannya apa sih? Karena kalau misalnya aku mengenal sosok dari Pinkan Mambo sebelumnya, ini tuh dia tuh nggak pernah seperti ini loh. Tidak pernah menjelekkan apapun tentang orang lain, siapapun dia. Tapi tiba-tiba seperti ada sisi lain dari seorang Pinkan Mambo yang tiba-tiba sekarang berkoar-koar mengenai kejelekan orang lain. Aduh, awalnya kan sudah mau baik-baikan tuh sama Bunda Maya ya kan, di vlognya kita sudah lihat. Tiba-tiba setelah vlog itu terjadi langsung menjelek-jelekan Bunda Maya. Bukan cuma Bunda Maya saja, ada Lesti, Betul. ada Raffi, Betul. apa itu? Korbannya ada juga, padahal nggak ada hubungannya sama dia, nggak ada gesekan sama dia, kenapa juga dibawa-bawa? Itu dia, terkadang nih ya kalau misalnya kita pengen bercerita sesuatu sama temen kita atau sahabat kita gitu ya, kalau kita sudah terlalu nyaman tuh kan kadang-kadang suka keluar aja gitu, semuanya ngebelar gitu kan gitu. Nah ini masalahnya bercerita kepada media dan akhirnya itu menjadi viral gitu. Tetapi di sini Pinkan Mambo juga menjelaskan kalau dia telah menyesal melakukan itu semua gitu. Apakah ini karakter yang dibikin oleh Pinkan Mambo lagi ya kan? 2 kali 24 jam baru menyesal ya harusnya kan sebelum dia membuat video itu, statement itu harus dipikir dulu, dia kan ada manfaatnya enggak, ya ujung-ujungnya akan baik enggak gitu kan. Kalau sekarang kan teman-teman yang lainnya sudah kecewa, sudah sakit hati, terus bagaimana dong nasib mereka? Cukup minta maaf saja. Nah, itu dia, apalagi ada yang namanya bukti digital itu kan nggak pernah hilang, dia kan dimakan waktu, jadi perlu dihati-hatikan juga untuk kita semua gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ketemu sama Pinkan Mambo. Mbak Pinkan, baik-baik ya. Silakan kita yang deh. ngeri masalahnya. Ya silakan. Seperti tak cukup menjadi populer dengan karya-karyanya, Pinkan Mambo melengkapi paket keartisannya dengan sejumlah kontroversi. Jika sebelumnya aksi Pinkan bernyanyi yang dinilai terlalu menampilkan sensualitasnya di panggung, maka kali ini perempuan bernama lengkap Pinkan Ratnasari Mambo kembali letupkan kehebohan lain. Mulut pedasnya yang menuak aib sendiri hingga menyentil rekan penyanyi seperti Maya Estianty pada akhirnya membawa Pinkan berada di poros pemberitaan. Dan sadar akan konsekuensi yang akan diterima akibat mulut pedasnya itu, benarkah Pinkan akhirnya mengurai permintaan maafnya? Iya, hari ini itu aku mau permohonan maaf aku untuk seluruh bangsa Indonesia dan seluruh fans-fansnya dari Lesti Kejora, Raffi Ahmad, Maria Musri, Iwan Musri, Syahrini, Ruben, Gilang, semua artis yang saya bawa namanya. Saya mohon maaf sebesarnya, saya tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan mereka. Saya cuma pengen viral dan juga pengen cari uang buat anak. Saya mohon maaf sama fansnya Lesti Bilar, gak ada yang jelek. Lesti cantik banget, bertalenta banget, Bilar juga baik banget, Raffi juga orang kaya beneran ya, Ruben orang kaya, Maya baik, tidak ada yang jahat, gak ada. Oke, berarti kakak kali ini Saya yang jahatin, jelekin mereka. Mulut pedas dan sifat kehaluan Pinkan Mambo bisa saja jadi bumerang jika ada saja artis yang merasa dirugikan hingga mengadukan sang artis ke pihak berwajib. Beruntungnya, sampai saat ini belum ada satupun pihak yang melaporkan Pinkan, hingga pada akhirnya permintaan maaf Pinkan keluar. Lantas apa yang mendasari Pinkan akhirnya sadar akan perbuatannya dan mengurai permintaan maaf? Iya, saya tadi malam saya nonton YouTube ya. Biasanya saya merasa bangga dengan kekisuhan yang saya sengaja buat agar viral, mengikuti jejak-jejak yang viral-viral gitu. Maksudnya hanya semata-mata kerajinan saya untuk cari uang. Saya rajin intinya. Tapi ketika saya nonton beritanya, ustadz menghujat saya, fans Lesti Kejora, saya jadi takut. Saya takut itu kenapa jadi saya orang jahat. Saya merasa sangat jahat sama Lesti Kejora yang lebih cantik. Saya juga nggak ada niat untuk bilang, saya tuh cuma bikin keributan gitu supaya ribut, tapi nggak mikir efek belakangannya akan sebahaya ini untuk diri saya sendiri. Dan Pinkan Mambo membuat banyak orang geleng-geleng kepala saat merentang ceritanya beberapa tahun belakangan. Naik turun kehidupan Pinkan berbalut kabut yang tak sepenuhnya bisa ditebak pasti, termasuk ketika melihat sikapnya yang seolah kerap membanggakan diri. Bahkan ucapannya menyudutkan Maya hingga mengaku bahwa mengetahui keburukan mantan istri Ahmad Dhani ini pun sontak buat geger.
Kayak gitu Maya juga bilangnya sesuatu yang kebohongan publik. Kalau aku nggak disiplin, aku tahu jeleknya dia, tapi nggak level lah. Aku kasih tahu, ayo apa aja ayo. Dan yang tak kalah menggemparkan publik, Pinkan justru blak-blakan akui juga pernah didekati Ahmad Dhani saat masih menjadi rekan duet Maya Estianty di Duo Ratu. Sontak kabar ini pun sempat membuat Mei Chan, teman dekat Maya, angkat suara. Kalau sampai waktu pembubaran Ratu aja saya disuruh ngomong yang iya aja lah, seperti saya yang salah. Padahal itu udah disetting. Aku pribadi saya netral loh ya, saya nggak punya masalah sama Pinkan. Kalau Bunda Maya, saya bilang aku sayang sama dia, aku deket kayak keluarga. Nah kalau Pinkan kan saya nggak punya pengalaman deket sama dia. Kita kan cuman kenal baik-baik gitu di artis room. Aku nggak kenal dia secara personal, tapi saya tidak ada masalah sama dia. Kalau sama Bunda Maya, saya bisa ngomong. Saya kenal dia 15 tahun. Tak bermaksud menyebut Pinkan sedang halu, tapi ucapan yang terlontar keluar dari mulut si manis pelantun tembang kekasih yang tak dianggap sulit dicerna di akal sehat. Misalnya mengaku diri pernah didekati Raffi Ahmad hingga deretan Rizky Bilar, sontak gemparan publik hingga membuat sang artis dibanjiri hujatan. Mau bercanda itu kan, gua kan mana ada sih orang Raffi sama Nagita cantik sama ganteng orang kaya. Saya dukung lah pernikahannya, maksud saya doain cerai, itu kan lawak kan. Tapi Raffi nggak ngakuin saya, itu bener. Waktu di TV dia bilang, oh apa gue pernah deketin? Nah Raffi Ahmad bohong di situ. Raffi pernah deketin aku. Sesulit itukah Pinkan Mambo menyalakan kembali sinar kebintangannya yang mulai redup? Lantas adakah rasa takut dalam diri hingga Pinkan mengurai permintaan maaf? Kalau kita bicara tentang kebenaran, kita nggak perlu takut sih. Kalau kita bicara tentang kebenaran, kecuali kebohongan, baru kita takut. Rahmi Dita, Mei Chan dan Maya Estianty terjaga. Inilah satu-satunya mantan rekan duet Maya di grup vokal Ratu yang tak pecah kongsi serta mencuatkan konflik panas membara. Dita tak seperti Pinkan Mambo dan Mulan Jamila yang sampai sekarang belum berdamai dan jalin silaturahmi dengan mantan istri Ahmad Dhani itu. Bagi Mei Chan, Maya adalah sang mentor dalam bermusik. Dari tangan dingin Maya yang dikenal sebagai produser musik, lagu Mei Chan mengalun merdu. Maya bahkan tak minta bayaran ketika membedah lagu Mei Chan. Oh, sangat-sangat berperan penting, soalnya kan memang ini lagu ciptaan aku ya, liriknya full aku, cuman Bunda itu banyak tolongin aku, jadi semua ilmunya, dia tuh jago banget kan bikin lagu, emang dia hitsmaker ya, dia jago banget, dia banyak ngerubah itu lagu, waduh dirubah banyak banget deh, tadinya lagunya nggak sebagus itu, sampai akhirnya berubah banyak. Plus gara-gara proyek ini aku jadi ilmunya dia banyak nular ke aku sih, jadi oh lagu yang bagus tuh begini, jadi ngerti gitu. Bener-bener datang ke rumah Bunda, Bun ini salahnya apa gitu, ini nggak boleh gini, ini nadanya ke situ, ini refnya 2 kali nggak boleh sekali, ini gini, udah betulin nih, ntar balik lagi Bun salahnya apa, ini nggak gini nggak gitu, betulin. bolak-balik, bahkan sampai dari mixing mastering, ini salah ini mastering mixing masternya nggak gini, ganti ke orang ini, beda ke situ sini sampai akhirnya jadi gitu. Sangat, dan dia tuh baik banget, dia tuh murah hati banget nolongin aku, sampai dia bilang, Mei Chan itu ntar kamu tulis aja kredit title produsernya aku, nggak usah nggak bayar gitu loh, gila men, bikin lagu diproduserin Maya Estianty, zaman sekarang bayar berapa gitu. Cara pandang Mei Chan tentu saja berbanding terbalik dengan pengakuan Pinkan ketika ungkap sisi lain Maya. Meski begitu, Mei Chan tentu saja lebih mengenal Maya ketimbang Pinkan. Lantaran Pinkan hanya 3 tahun sebagai rekan duet, sementara Mei Chan masih tetap jaga hubungan selama 16 tahun. Kalau sampai waktu pembubaran Ratu aja saya disuruh ngomong yang iya aja lah, seperti saya yang salah. Padahal itu udah disetting. Kalian tahu nggak waktu di pembubaran konferensi pers kan aku sebenarnya udah Mas Dhani punya mafia ada banyak, saya baru mengumpulkan mafia yang mendukung aku kabur dari situ karena saya dijebak, sering kali dijebak sama Mas Dhani, dihabrukin wartawan. Waktu itu kan saya nggak ada, oh saya pernah dijebak di rumahnya Mas Dhani, jahat loh dia, dijebak dikasih wartawan, mau bagusin nama Mas Dhani tapi jelekin nama saya.
Loh, yang suruh gugurin kan Mas Dhani sama Maya. Coba kalian di posisi aku, kalian penyanyi, terus tiba-tiba hamil gak ada bapak, saya juga nggak mau kayak gitu. Tapi jangan disuruh gugurin dong, dan jangan cuci tangan, dan jangan menunjuk Pinkan yang jahat. Saya jahat apa? Ya buat aku pribadi saya netral loh ya, saya nggak punya masalah sama Pinkan. Kalau Bunda Maya, saya bilang aku sayang sama dia, aku deket kayak keluarga. Nah kalau Pinkan kan saya nggak punya pengalaman deket sama dia, kita kan cuman kenal baik-baik gitu di artis room. Aku nggak kenal dia secara personal, tapi saya tidak ada masalah sama dia. Kalau sama Bunda Maya, saya bisa ngomong. Saya kenal dia 15 tahun. Januari ini saya jalan 16 tahun sama dia. Itu kalau bayi lahir udah ABG, udah mau dewasa ya. Jadi saya nggak sebentar kenal sama Bunda. Bunda orangnya baik dan profesional. Mei Chan bersyukur mengenal dekat Maya. Ia tak hanya dibimbing sebagai penyanyi, tapi belajar tentang cara hidup bahagia. Bagi Mei Chan, semakin mendalami sisi hidup Maya, ia kian tercerahkan, serta memetik nilai-nilai hidup dari Maya yang telah ditempa dan bergumul dengan 1001 problema hidup. Aku ngeliat gitu loh dari kenal dia. Waduh ya, cerita hidupnya dia yang kayak sinetron itu, yang kalau difilmkan itu bisa menang award kali ya. Jadi aku melihat gitu loh, belajar. Oh ternyata if you wanna winning the game bukan masalah persaingan apa, bukan itunya, life ya. Gimana cara hidup bahagia yang sebenarnya aku banyak belajar dari dia. Karena aku melihat bagaimana aku lumayan jadi CCTV-nya dia yang mungkin dunia orang-orang nggak tahu gitu. Jadi wow gitu. Yang masukin saya di dunia showbiz dong. Karena kalau saya nggak dimasukin Bunda Maya jadi Duo Maya, mungkin saya sekarang masih nyanyi kafe kali. Saya masih nyanyi kafe kali di apa? Di klub-klub gitu. Kalau bukan gara-gara Bunda, saya nggak mungkin masuk ke dunia industri. Sampai akhirnya dari Duo Maya sempat jackpot uang yang banyak sekali yang apa sekarang jadi aset ya, ada passive income. Itu Bunda Maya lah, apalagi itu udah utang budi tingkat dewa lah, apalagi gitu loh. Dan sebetulnya kalau ngelihat kayak sama Pinkan sama Bunda sekarang, sayang banget gitu loh, karena saya sendiri aja ngakuin, saya selalu ngomong sama Bunda dan teman-teman saya, Bun, lagu-lagumu, karya-karyamu itu, buat saya pengamat musik loh ya, the best itu saya paling suka di eranya Pinkan.